Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi bab 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Baiklah, saya Novita Fitri Ramadhani akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. A. Prosedur konsolidasi berdasarkan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi bahwa investor mengendalikan investi. Ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dan keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Prosedur laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK 65 adalah 1. Menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. 2. Mengeliminasikan jumlah tercatat dari investi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. 3. Mengeliminasikan secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar ekuitas dalam kelompok usaha. 4. Jika entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasi perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica Daratista. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu B. Jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasi dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Baiklah, selanjutnya yaitu akuisisi dan kepemilikan penuh. Yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Selanjutnya yaitu B. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam satu kelompok usaha. Sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan individual setiap entitas, laporan keuangan konsolidasi juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kemudian laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wulan Ramadhani. Baiklah, saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. A. Kepentingan non-pengendali. PSAK 65 memberikan definisi kepentingan pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Lebih lanjut, PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan dan pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Lalu selanjutnya B. Sesaat setelah akuisisi. Dapat teman-teman lihat pada gambar 3.1 dan 3.6 di halaman 79 dapat terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh, dalam pengakuisisian sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan.
milik PT Andalas. Sedangkan laporan sisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama. Lalu C. Setelah periode akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dilakukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Lalu selanjutnya isu lain seputar konsolidasi. 1. Konsolidasi metode biaya. Pemilihan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda. 2. Penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK 67, jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendali yang dianggap material, maka laporan keuangan konsolidasi yang perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama entitas anak, 2. Lokasi utama kegiatan usaha, 3. Proporsi bagi kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali, 4. Proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan, 5. Laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, 6. Akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan, dan terakhir 7. Ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat disampaikan dari kelompok 11. Sekian, terima kasih.